Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang cucu pemilik pesantren, cucu seorang kiai, kemudian menjadi orang Kristen dengan cara yang unik dan luar biasa. Teman-temanku, keunikannya seperti apa? Bagaimana Tuhan memanggil dan menyelamatkan cucu seorang kiai ini sehingga dia bisa menjadi orang percaya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom semuanya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya Samuel Iin Wijaya. Dengan latar belakang saya sebagai seorang muslim yang sangat dari pihak mama saya, kami memiliki kakek yang memiliki sebuah pesantren, dan saya besar di dalam lingkungan pesantren. Tapi saya besar bukannya di daerah Bogor, tetapi saya besar di daerah Banten, Pandeglang. Di dalam kehidupan saya di masa lalu saya, sebelum saya menerima Kristus, saya adalah termasuk salah satu orang yang bisa dikatakan orang yang sangat berhasil di dalam bisnis. Orang tua saya memiliki ratusan karyawan, tetapi karena pola hidup saya mengalami broken home. Dan pada akhirnya saya hidup di dalam dunia kriminal yang sangat-sangat tidak masuk di akal bagi banyak temannya. Jadi begini, saudara kasih dalam Tuhan, saya dari SD, dari umur 12 saya sudah mengenal obat-obatan, ganja segala macam dari umur 12. Lalu saya naik ke level, saya bermain tahun 80-an, saya bermain kartu kredit. Saya sebagai orang yang katakanlah bisa membobol bank di Singapura. Itu waktu salah satu bank terkenal di dunia, saya jebol lewat kartu kredit, dan ada banyak hal lagi yang saya lakukan. Lalu setelah itu, karena saya memiliki jiwa volunteer, jiwa saya sangat berpetualang, dan otak saya tuh sangat aktif kerjanya. Jadi rasa ingin tahunya sangat besar, dominan. Hingga jatuhlah saya pada akhirnya saya memimpin sebuah kelompok, katakanlah sebuah kelompok kejahatan kriminal. Saya mulai dari pemain pencurian kendaraan bermotor, lalu ke beberapa perampokan, lalu ke pembobolan toko-toko emas, rumah-rumah kosong, dan banyak sekali. Satu hari itu aktif benar, saking aktifnya satu hari itu bisa 4-5 kali kita melakukan gitu. Dan itu berlangsung lama, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ya, itu berlangsung lama sekali. Itu 27 tahun saya hidup di dunia kriminal dan tidak pernah disentuh oleh polisi. Saya hanya bisa disentuh oleh Kristus. Banyak teman yang sudah meninggal ditembak dalam beberapa kasus gitu. Nah, saudara-saudara untuk kasih dalam Tuhan, itu adalah latar belakang saya. Saya sangat sangat kok bisa gitu ada manusia seperti saya gitu ya. Benar-benar kalau teman bilang tuh lemah iman, bejat moral, kehidupan yang sangat
kalau kotor masih bisa lebih daripada itu. Ya. Nah, lalu suatu hari ini adalah latar belakang daripada background saya, kehidupan saya. Lalu suatu hari saya mengalami sebuah mulai menapak suatu jalan yang sebenarnya saya tidak mengerti gitu. Dimana itu waktu istri saya sedang mengantarkan temannya sakit ke rumah sakit untuk periksa kandungan. Tapi di sana justru istri saya yang diperiksa dan dokter memvonis dia mempunyai tumor di bagian kandungannya. Nah, setelah itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya mulai merasakan sesuatu yang saya bisa melakukan segala sesuatu. Saya bisa melakukan, saya nggak takut melakukan satu jenis perampokan yang dikelilingi oleh banyak. Saya punya satu keyakinan, saya tidak bisa disentuh oleh mereka. Nah, memang kenyataannya begitu, saudara. 27 tahun saya tidak pernah bisa disentuh. Nah, lalu perasaan kosong itu yang membuat saya mulai bertanya-tanya gitu. Ada tantangan apa lagi dalam hidup ini? Sehingga suatu hari ada seorang yang ketika istri saya sakit semakin parah, akhirnya ada seorang wanita yang kenal sama saya, yang mengajak saya ke sebuah gereja yang mengutamakan perjamuan kudus dan minyak urapan pada itu waktu. Lalu pergilah saya dengan tujuan agar istri saya sehat, pulih kembali gitu. Lalu berjalannya waktu, untuk menghemat waktu ya, berjalannya waktu istri saya sembuh dan saya mulai merasakan adanya satu keanehan gitu. Saya bisa menyanyikan sebuah lagu yang sama sekali saya tidak pernah belajar. Lagunya Bapak Kami. Saya juga sekarang sudah mulai lupa itu lagu, saudara, ketika dalam Tuhan, karena sudah lama sekali itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Nah, itu saya bisa menyanyikan lagu itu dengan tanpa ada pengajaran dari mana-mana. Nah, itu berlangsung seperti biasa aja gitu. Jadi kalau saya lagi gundah, saya bisa menyanyikan lagu itu. Ada ketenangan. Nah, setelah itu tetap dalam kehidupan sehari-hari saya tetap melakukan perkara-perkara kriminal, sehingga suatu hari ketika saya dapat order untuk melenyapkan seorang bandar judi. Tiba-tiba 1 minggu sebelum saya berangkat, tiba-tiba saya jatuh dari atas 5 meter, jarak 5 meter saya jatuh dan kaki saya bengkak, sehingga order untuk melenyapkan orang itu tidak bisa saya laksanakan karena kaki saya bengkak sekali. Nah, lalu sejak saat itu terus di hati kecil ini ada sesuatu yang apa ya, rasanya aneh aja gitu, hingga saya mengabaikan aja. Lalu pada suatu hari saya mengalami satu penyakit. Paru-paru saya pecah. Di rumah saya mengumpulkan semua penjudi, judi ayam, judi kartu, semua. Tiap hari di rumah saya kumpulkan orang-orang yang seperti itu. Nah, tiba-tiba saya menderita sakit, paru-paru saya pecah. Nah, akhirnya saya dibawa ke dokter dan dioperasi. Setelah 16 hari di rumah sakit saya sembuh, dibawa pulang. Tapi penyakit ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sembuh. Penyakit ini hanya jadi paru-parunya hanya ditambal. Paru-parunya hanya ditambal dan itu tidak ada obatnya. Sampai hari ini tidak ada obatnya. Lalu beberapa bulan kemudian ya,
pecah kembali paru-paru itu. Paru-paru itu pecah. Lalu saya di Bali dioperasi dan saya 26 hari di rumah sakit. Dan pada hari itulah saya mengalami terkontaminasi virus yang sangat jahat, bakteri. Pada saat saya mau buka klep paru-paru saya di dalam perjalanan antara kamar tidur saya, kamar di rumah sakit, ke tempat buka klep itu ternyata banyak bakteri, sehingga tubuh saya suhunya panas sekali dan itu cepat sekali kejadiannya. Dan dokter mengatakan, salah satu dokter spesialis di rumah sakit di Jakarta mengatakan bahwa saya akan hanya punya waktu 1 bulan, harus mati lah. Dan kemudian saya disuruh pulang karena rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saya pulang ke rumah dengan segala kelemahan yang ada. Sulit sekali napas, ya, sangat sulit sekali. Tidak boleh banyak bergerak, nggak boleh ada emosi, marah, senang, tidak boleh. Ya, gitu. Untuk ngangkat beban 5 kilo pun tidak boleh. Banyak hal yang tidak boleh. Mandi cepat nggak boleh, mandi air cepat gitu, biu nggak boleh. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh saya. Lalu disinilah mulainya saya mengalami hal-hal yang supernatural, yang alami, yang saya anggap sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Suatu malam saya tidur, lalu saya mimpi. Dalam mimpi saya melihat sebuah tongkat yang ada ularnya, kayak tongkat apotik. Di apotik tuh kalau ada tongkat, lambang logo apotik tuh ada ularnya. Itu saya tidak tahu bahwa itu adalah tongkat Musa. Saya nggak mengerti. Yang saya tahu itu adalah tongkat yang ada ularnya. Nah, saya pikir itu hanya sekedar mimpi. Nah, lalu saya tidur kembali. Ketika saya tidur kembali, hal yang sama terjadi. Saya melihat kembali di atas suatu bukit. Saya ada di bawah bukit, dan di atas bukit itu ada tongkat yang ada ularnya. Persis benar seperti apotek punya logo. Saya mulai bertanya-tanya, ini apanya? Gitu. Tapi setelah saya ke kamar mandi, buang air kecil, lalu saya kembali lagi, saya tidur. Dan yang ketiga kali itulah saya bangun, hal yang sama terjadi, tapi saya mengatakan, ini apa ya? Kok bisa 3 kali beruntun? Nah, untuk pertama kali, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya dapat mendengar suara yang sangat-sangat, hari ini saya sangat kenal suara itu. Suara yang saya dengar adalah, anakku, tinggikanlah namaku. Sangat-sangat luar biasa suara itu, dan suara itu sampai hari ini sangat saya kenal. Dan masih berulang-ulang, suara itu masih, puji Tuhan. Nah, setelah itu karena saya tidak mengerti, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan saya, ya, mimpi-mimpi itu, karena saya nggak mengerti, dan karena saya juga banyak teman dari lingkungan penjudi-penjudi, hingga salah satunya ada orang Manado yang ketika saya bercerita tentang mimpi saya, karena dia orang Kristen, ya, lalu dia memberikan sebuah Alkitab kepada saya. Dia bilang, kalau orang Muslim bilang saya mendapat hidayah, kalau dia bilang saya mendapat suatu kewahyuan, kalau menurut teman saya ini. Lalu saya taruh Alkitab itu, saya tidak pernah buka-buka, ya, karena memang otak saya otak penjudi, otak bukan untuk baca Alkitab itu waktu. Lalu setelah itu berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, suatu hari di 2008 bulan Agustus, ya, tanggal 8, Tuhan sangat pandai dalam memberikan kesempatan momen-momennya gitu. Tanggal 8 bulan Agustus 2008. Sayangnya jamnya bukan jam 8. Sayangnya jamnya jam 8 lewat, setengah 9. Saya lagi di depan sebuah komputer.
Lalu tiba-tiba dari sebelah kanan turun sebuah asap seperti awan. Seperti asap tuh kalau orang merokok dengan pakai vive itu ya, pave itu kan asapnya banyak begitu. Nah seperti itulah, turun dari atas, dia terus ke bawah dan dia melilit kaki saya dari bawah, terus naik melilit hingga ke kepala, ke bagian kepala. Asap itu menyelubungi saya dan saya menangis untuk sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya menangis sampai ingus keluar untuk sesuatu yang tidak saya mengerti. Kenapa saya menangis? Dan untuk kedua kali saya mendengar suara itu. Anakku, beritakanlah damaiku kepada yang jauh dan yang dekat. Perhatikan, beritakanlah damaiku kepada yang jauh dan yang dekat. Setelah itu tidak ada suara apa-apa. Sakit penyakit tetap saya masih rasakan, tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Ada satu kekuatan yang tidak saya sadari yang memampukan saya dalam banyak hal, dalam kegiatan. Hari lepas hari saya semakin enak, tapi tidak sembuh. Tetap dalam kondisi parah. Kalau parah, tingkat parahnya kalau kita ambil dalam skala 1 sampai 10, dari skala 9 parahnya ya turun hingga skala 6 gitu. Lalu dari situ di suatu malam, dan ini adalah kejadian supernatural yang ketiga kali. Setelah saya melihat tongkat Musa, lalu saya diseliputi awan, dan ini adalah yang ketiga kali. Satu malam saya ingin kencing dan saya terbangun, tiba-tiba saya melihat Alkitab yang dari teman saya situ sudah ada di sebuah meja di mana tempat saya biasa membaca, sudah tergeletak di situ. Sementara saya dari sore itu Alkitab itu nggak pernah disentuh, itu adanya di tumpukan buku. Dan setelah itu saya ngambil pusing karena saya ngantuk ya, kembali tidur. Tapi di situ saya nggak bisa tidur, saudara. Terkasih dalam Tuhan, saya tidak bisa tidur sama sekali. Dan ini seperti ada yang menggerakkan dan menekan untuk melihat kepada Alkitab di atas meja itu. Lalu dengan sangat terpaksa saya duduk, saya buka Alkitab itu. Ya, saya buka dari awal, dari kitab Kejadian, saya buka. Dan hanya 5 menit saya sudah ngantuk tidur. Saya baru tahu tuh Alkitab ternyata ada obat tidurnya. Dan saya tidur, lalu udah. Nah sejak saat itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama 8 bulan, saya mengalami sebuah sekolah, sebuah homeschooling dari Roh Kudus. Saudara, dari baca Alkitab 5 menit pertama kali, selama 8 bulan saya dimampukan membaca Alkitab selama 18 jam per hari. 5 menit, setengah jam, terus naik. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa saya sadari, saya di brainwash otak saya oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16 sedang terjadi di dalam Alkitab, menunjukkan arah-arah kebenaran kepada saya. Sedang terjadi satu buah pembaharuan cara berpikir saya. Sungguh luar biasa, saudara. Saya sangat memahami apa arti Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena saya mengalami, saudara, bagaimana orang yang lemah iman bejat moral. Tidak ada satupun yang baik dalam kehidupan saya.
saya bisa mengerti kebenaran. 8 bulan saya dididik secara khusus oleh Roh Kudus tentang kebenaran. Banyak sekali kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus, dan itu ternyata bertentangan dengan banyak pengajaran yang selama ini saya jadi tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya baru mengerti kenapa Tuhan meminta saya untuk memberitakan damai kepada yang jauh dan yang dekat. Yang jauh adalah mereka yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang dekat, mereka yang sudah percaya, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan benar dan Kristus dengan benar. Seakan-akan kekristenan menjadi sebuah agama. Sehingga hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya harus mengatakan kepada saudara bahwa saya tidak pernah memiliki seorang mentor pun. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya banyak teman-teman teolog-teolog yang menjadi teman-teman saya. Dan saya selalu share kepada mereka apa yang saya dapati, apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah bagaimana Tuhan memproses saya, dan kebenaran itu sungguh sangat memerdekakan saya, sehingga Tuhan pakai saya untuk memberitakan hal-hal yang Dia sudah lakukan, dan saya sangat melihat banyak sekali mujizat terjadi dalam pelayanan saya. Di Madiun, ya, orang bungkuk, dia bisa berjalan berdiri dengan tegak. Orang lumpuh, orang yang telinganya tidak bisa mendengar. Bahkan 2 kali saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat orang mati dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua mujizat, semua manifestasi daripada kuasa Tuhan yang saya miliki pada saat itu telah membuat saya menjadi orang yang sangat sombong. Sangat sombong. Lalu saya diberi kesempatan juga untuk melayani bersama dosen teolog dari sebuah STT. Saya dibawa kemana-mana melayani gereja-gereja besar di Jakarta, dan setelah beliau berkhotbah, saya yang mendoakan. Ketika altar call, saya mendoakan. Saya hanya mengatakan, Tuhan, inilah saatnya aku mempermuliakan Engkau. Maka manifestasi roh banyak yang terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saya juga sempat beberapa lama diberi kesempatan untuk mengajar di sebuah gereja bagaimana melepaskan kuasa daripada Tuhan di dalam hidup kita. Pengajaran di dalam pelayanan saya lebih banyak berbicara tentang karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita, manusia rohani. Tuhan sangat memberikan saya hikmat dalam hal itu, sehingga saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, sudah berjalan 5 tahun saya tanpa bermaksud sombong. Berjalan 5 tahun ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, sekalipun masalah banyak, saya memiliki usaha, saya memiliki sakit penyakit, saya memiliki cucu, saya memiliki anak, saya memiliki banyak anak rohani, saudara, di berbagai daerah, bahkan ada di luar negeri. Itu semua adalah anugerah. Semua adalah
memang dia baik gitu. Saya nggak untuk untuk mengatakan Yesus dengan sebuah kata itu buat saya nggak bisa, karena saya mengalami. Saya selalu mengatakan engkau baik bukan karena kondisi saya baik, bukan karena saya memiliki usaha, rekening, duit yang ada, saya sehat segala. No, tidak itu. Lalu saya mengatakan dia baik, enggak ada. Saya mengatakan baik. Kenapa? Saya mengatakan baik sementara posisi penyakit saya masih ada. Saya masih punya banyak masalah. Tapi kenapa saya tetap bilang engkau baik? Karena saya meyakini, saudara, ketika saya dalam Tuhan, ketika saya memiliki iman, ketika saya memiliki percaya yang benar bahwa dia adalah baik, maka segala sesuatu akan dia buat baik. Itulah yang terjadi dalam hidup saya, di arah yang hidup. Jadi kita harus bisa mengerti. Kita tidak hanya sembarangan berkata, oh engkau Allah yang hidup. Lalu, buktinya mana? Sangat puji Tuhan. Lalu Tuhan, setelah itu Tuhan izinkan saya untuk menjadi seorang penginjil. Saya single fighter, kalau teman-teman bilang saya ini single fighter. Saya kemana-mana sendiri, ya. Saya tidak ada di bawah sebuah sinode, walaupun ada satu sinode yang menaungi saya, ya. Tetapi saya tidak terikat di dalamnya dengan segala peraturan yang ada, ya. Saya hanya pergi dari satu tempat, itu pun dengan cara yang unik, ya. Saya tidak pernah diundang, saya hanya menunggu surat tugas dari surga. Kamu berangkat ke A, kamu berangkat ke B, kamu berangkat ke C, tanpa ada kenal. Ya, tanpa ada kenal. Saya hanya berangkat dengan semuanya dengan biaya sendiri, pribadi. Saya pergi dari satu tempat dari di mana saya, puji Tuhan, Tuhan selalu buka layanan saya sehingga banyak gereja yang bisa menerima saya. Dan terlebih-lebih saya bangga melihat betapa Tuhan bekerja dalam pelayanan saya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, inilah kesaksian saya. Saya percaya bagi yang sudah menerima Kristus, menjadi orang percaya, bahwa segala sesuatunya telah tersedia bagi kita. Ya. Segala sesuatu, apa yang kita butuhkan, telah Tuhan sediakan bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu telah disediakan bagi kita untuk kehidupan saleh. Saya percaya kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, ya, dan kita memiliki pikiran seperti Kristus, ya, maka saya percaya sebagai orang benar, kita akan berperilaku benar, akan berkata benar, dan perbuatan kita pun akan benar. Karena kepercayaan yang salah akan menghasilkan tindakan-tindakan yang salah. Ada sebuah hasil survei, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah survei ya, rohani di Amerika, yang menghasilkan itu waktu yang menghasilkan begini, 82,5% umat Kristiani tidak mengenal Allah dengan benar. Ada juga bapak-bapak gereja modern yang mengatakan demikian, yang sependapat. Malah ada sebuah survei yang mengatakan sampai 87% orang Kristen itu sesungguhnya tidak mengenal Allah yang dia sembah. Ya. Saya ingin dalam kesempatan ini saya hanya ingin memberi sebuah contoh kepada saudara betapa kayanya kekristenan itu. Sangat kaya, tidak terukur. Contohnya. Bagaimana mungkin kita orang yang berdosa dikatakan di hadapan Tuhan kita tidak berdosa?
manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita menerima Kristus, kita memperoleh sebuah pembenaran. Dikatakan orang benar. Yang dimaksud dengan orang benar, saudara, di dalam Alkitab adalah orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dunia menuntut kita untuk berbuat baik agar supaya kita dikatakan orang benar. Tetapi kekristenan, saudara, yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang benar, adalah sesuatu yang lumrah untuk berbuat hal-hal yang benar. Keren kan, saudara? Saudara melakukan hal-hal yang baik, saudara melakukan hal-hal yang benar. Bukan untuk dikatakan sebagai saudara orang yang benar, tetapi sebagai gaya hidup saudara sebagai orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, orang yang sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus. Sesuatu hal yang ideal, sesuatu hal yang sangat wajar ketika kita memiliki perbuatan yang benar. Namun kenyataan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan. Gereja gagal untuk mengubah dunia, tetapi dunia berhasil mengubah gereja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat identitas kita di dalam Tuhan. Kita berbeda dengan dunia. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita berasal dari atas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ayat yang Tuhan singkapkan kepada saya yang mengubah pandangan saya terhadap Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan nggak mengasihi orang Kristen aja, saudara. Tuhan mengasihi seluruh agama. Bagi mereka yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu waktu saya bertanya-tanya, kenapa tidak dikatakan memperoleh surga? Ketika saya percaya, kenapa saya tidak memperoleh surga? Tetapi ketika saya percaya, Alkitab mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan, memperoleh hidup yang kekal. Saya dari situ, saudara, gue terkasih dalam Tuhan. Semua pemahaman saya tentang kekristenan berubah. Lalu saya mencari tahu apa itu hidup yang kekal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara di ayat ini. Hingga saya dibawa oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Bahwa kehidupan yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Kristus Yesus anaknya yang tunggal. Perhatikan, tunggal. Sebelum ada kematian di atas kayu salib, Yesus dikatakan anak yang tunggal. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati buat kita, mati bersama kita sesungguhnya, maka dikatakan dia anak yang sungguh. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kehidupan yang kekal? Mengenal Allah yang benar. Mengenal anaknya yang tunggal. Lalu siapa kehidupan yang kekal itu? Alkitab mencatat kehidupan itu. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, hidup yang kekal dengan kehidupan yang selama-lamanya itu dua hal yang berbeda. Kehidupan, hidup yang kekal itu berbicara merujuk kepada Kristus. Kristus, Yesus adalah hidup sang hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak berawal, tidak berakhir. Tetapi kehidupan selama-lamanya berawal, berawal tapi dia tidak berakhir. Ayo saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Iya, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang biasa, saudara? Tuhan taruh rohnya dalam kehidupan kita. Kita menyatu dengan Tuhan ketika kita menerima Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang jauh maupun yang dekat, saya ingin mengatakan demikian. Ketika kita menerima Kristus, kita percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku dan percaya. Yang terjadi adalah roh yang mati dibangkitkan.
roh kita menjadi satu dengan roh Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Lalu dibateraikan oleh Roh Kudus. Kehidupan Kristus hidup di dalam hidup kita. Sehingga Paulus mengatakan, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kemenangan apa yang kita peroleh di dunia? Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Iman kita. Lalu kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya terpuruk, saudara? Karena dia tidak mengenal jati dirinya dia di dalam Tuhan. Roh yang tidak terbatas itu ada dalam diri kita. Ada kuasa di mulut kita. Alkitab mencatat, saudara, kualitas dalam Tuhan. Bukan apa yang kamu pikirkan yang terjadi, tapi apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Bukan kita yang memilih, Dia yang memilih kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sangat bangga menjadi orang Kristen. Bangga. Sangat bangga. Dan saya ingin mengatakan apa yang tadi saya katakan, saudara. Bahwa 5 tahun ke sini, saya hidup di bumi seperti di surga. Ingat, bukan tanpa ada masalah. Ada Tuhan ataupun tidak ada Tuhan, masalah tetap ada. Tetapi ketika Tuhan mengubah cara kita berpikir, ya, dan kita memiliki sudut pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 16, maka saudara akan melihat, saudara akan berjalan di dalam hal-hal yang supernatural, yang alami, saudara yang tidak pernah terpikir oleh saudara, menjadi nyata. Saudara memiliki wibawa ilahi dalam kehidupan saudara. Orang dapat bisa melihat ada Tuhan dalam hidup saudara. Itulah kekristenan. Saudara bukannya menjadi saudara perhatikan ini. Alkitab mencatat bahwa kita adalah garam. Bukan menjadi garam, saudara. Tetapi sesungguhnya kita adalah garam. Saudara nggak usah berusaha menjadi garam, karena saudara adalah garam. Kita adalah terang. Kita tidak perlu berusaha menjadi terang, karena kita sesungguhnya adalah terang itu sendiri. Kalau garam nggak bisa dirasakan, sayang, saudara. Ayo, dalam jangka waktu yang pendek ini, saya rindu saudara menyadari identitas rohani saudara di dalam Kristus. Saudara yang lama sudah mati. Ketika saudara masuk air, manusia lama saudara mati. Ketika saudara keluar dari air, saudara memiliki kebangkitan Kristus dalam kehidupan saudara. Saudara memiliki hidup yang baru. Roh yang baru. Hati yang baru. Di hati yang baru Tuhan tulis hukum-hukumnya buat kita. Sehingga kita memiliki kecenderungan, memiliki keinginan untuk menyenangkan, melakukan kehendak Bapa. Pada saat kita menjadi orang yang berdosa, kecenderungan kita adalah melakukan hal-hal yang negatif. Sudah banyak, saudara, sudah banyak saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya ketika dia mengerti siapa Bapa yang kita sembah. Ketika kita memiliki pengetahuan Allah yang benar dan anaknya yang benar, maka kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita dilahirkan kembali. Yang lahir dari daging, yang lahir dari roh. Kita dilahirkan kembali untuk berkuasa. Kemal, ayo, bangkit, saudara. Kita bukan berasal dari bawah, kita berasal dari atas.
kita memiliki roh yang tidak terbatas. Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya buat kita, saudara. Kalau kita belum mendapatkan, kita belum dapat berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaannya, saudara. Itu semata-mata karena kita tidak mengenal Dia dengan benar. Sebagai orang Kristen kita, saudara, sekalipun kita sebagai orang yang benar, yang sudah dibenarkan, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi pertanyaannya, kenapa sebagai orang benar, kita masih bisa berbuat dosa? 1 Yohanes 2 dengan sangat jelas bahwa kita sebagai orang benar, kita masih bisa berbuat dosa. Karena yang mati itu adalah manusia berdosa, bukan perbuatan dosa. Kita mati di atas kayu salib sebagai manusia berdosa. Roma 6 ayat 11, Roma 6 ayat 12 dikatakan demikian. Kita mati bersama Dia. Darah Kristus menghapus perbuatan dosa kita. Dosanya mati di atas kayu, mati di salib. Dosa dengan perbuatan dosa, dua hal yang berbeda, saudara. Saudara adalah manusia Allah. Ya, kalau saudara masih berbuat dosa, saudara masih berjalan melihat daging, saudara. Alkitab mencatat bahwa kita adalah tubuh bait Allah. Tapi Pak Iin bagaimana? Kan masih ada dosa di tubuh kita. Ya, kalau saudara parkir saudara tiduran di garasi, saudara tidak berubah menjadi mobil kan? Sekalipun ada kuasa dosa dalam daging kita, tapi di mata Tuhan, saudara-saudara dikasih dalam kita adalah ciptaan yang baru. Tubuh kita hanya sebuah baju bagi manusia roh kita. Jadi sesungguhnya kita adalah manusia rohani yang memiliki pikiran Kristus, yang berdiam di dalam daging. Saya rasa cukup kesaksian saya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Dari kesaksian ini kita melihat bahwa Tuhan bekerja begitu luar biasa. Banyak orang yang dipanggilnya, banyak orang yang diselamatkannya. Bahkan kita melihat bahwa setiap hari ada saja orang yang ditambahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat dari latar belakang dari pesaksi, bahkan dia adalah seorang kriminal, sekalipun dia adalah seorang cucu dari seorang kiai, tetapi kasih karunia Tuhan melawat dia untuk boleh percaya kepada Tuhan. Teman-temanku, firman Tuhan berkata bahwa kita hanya meninggikan nama Tuhan, tetapi yang membuat dan menarik orang untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya, sepenuhnya bukanlah pekerjaan manusia. Sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya, Dia memanggil, Dia menyelamatkan untuk setiap orang datang kepadanya. Itu sebabnya siapapun dia, dari suku mana, bangsa apa, dari daerah mana, apapun jabatannya, jika Tuhan sudah memanggil, tak ada satupun yang dapat membantah ataupun menolaknya, tetapi akan datang kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Karena itu teman-teman teruslah bersaksi. Tuhan Yesus memberkati.